Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat di Masjid Baitur Rahman Klaster Pangrango Ciamas Hills rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat 7 Syawal 1447 Hijriyah, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih, dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Satu pekan lebih kurang kita telah lepas dari Ramadan 1447 Hijriyah. Di Ramadan begitu banyak amal ibadah, amal ketaatan yang telah kita lakukan. Khususnya adalah ibadah siam Ramadan yang kemudian disempurnakan dengan qiyam Ramadan. Pertanyaannya, apakah kita bisa meyakinkan diri kita bahwa amal-amal tersebut diterima? Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan contoh ketika usai pelaksanaan salat Idul Fitri dengan saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kami dan ibadah Anda sekalian. Bahkan seorang nabi bergelar Khalilullah, kekasihnya Allah, yang pernah diperintahkan melalui mimpi untuk menyembelih putra tercintanya. Beliau adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Usai menegakkan, mendirikan kembali bangunan Ka'bah, beliau telah beramal, beliau telah beribadah, beliau tetap berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah, terimalah minna dari kami, innaka sesungguhnya engkaulah, anta engkau ya Allah, as-sami' maha mendengar, al-alim dan maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah, betapapun kita tidak bisa memastikan apakah amal kita diterima atau tidak, setidaknya kita mungkin bisa mengenali melalui isyarat, tanda apakah amal kita benar-benar diterima atau tidak. Bahkan seorang ulama, yakni Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau pernah menuturkan
man wajada thamarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajalan. Yang maknanya lebih kurangnya adalah barang siapa yang memetik buah dari amalnya seketika di dunia, maka itu menunjukkan di antara penerimaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dari sekian banyak tanda apakah amal kita diterima atau tidak, ada 3 tanda pokok untuk mengenali apakah amal kita diterima atau tidak. Pertama, hadirin rahimakumullah, jika amal ibadah, amal ketaatan yang telah kita lakukan dengan benar sesuai syariat dan didasari dengan ketulusan, ikhlas karena Allah, maka tanda penerimaan, tanda diterimanya amal kita oleh Allah adalah jika kondisi kita setelah melakukan ketaatan lebih baik dari sebelumnya, maka itu diantara diterimanya amal ibadah kita semua. Namun jika ternyata usai Ramadan kita malah kembali kepada setelan pabrik sebelum Ramadan, tidak pernah ke masjid berjamaah, tidak lagi melakukan amal ketaatan, lepas, tidak lagi melakukan tadarus Al-Quran, ini harusnya menjadi peringatan, alarm untuk kita. Khawatir amal kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala, khawatir bahwa amal yang telah kita lakukan di kesempatan Ramadan terdahulu hanya sekadar ikutan saja. Walaupun tentunya jika amal itu dikerjakan dengan baik dan benar, Allah akan memperkenankannya. Namun alangkah lebih baik jika amal ibadah, amal ketaatan yang telah kita lakukan di Ramadan lalu, setelah Ramadan usai kita lebih baik, insya Allah itu adalah di antara tanda isyarat diterimanya amal ibadah kita. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, di antara isyarat diterimanya amal ibadah kita, terutamanya amal Ramadan, adalah kita dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan lain setelah kebaikan yang telah kita lakukan. Seorang hamba yang amalannya diterima oleh Allah Ta'ala, maka ia akan diberikan taufik, diberikan semangat, diberikan kekuatan, dihantarkan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan lain setelahnya. Karena sejatinya amal salih dan kebaikan merupakan rantai yang tak terputus. Selesai melakukan sebuah ketaatan, maka akan datang ketaatan berikutnya. Mari kita tadabburi salah satu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Lail dari ayat ke-5 sampai ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Shadaqallahul azim. Wal makna Allahu a'lam bimuradi. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, kemudian membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni berupa surga dari Allah, maka apa kata Allah? Akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan. Hadirin rahimakumullah, maka jika amal Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dimudahkan untuk melakukan amal ketaatan, amal kesalehan lainnya yang terdekatnya. Setidaknya kalaulah kita belum bisa puasa sunnah, setidaknya kalau di Ramadan lalu kita berusaha ke masjid, kita berusaha salat berjamaah, kita berusaha membaca Al-Quran, hal-hal tersebut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala.
Yang ketiga, yang terakhir, hadirin rahimakumullah, di antara isyarat amal ibadah kita, amal ketaatan kita diterima oleh Allah adalah manakala ada pengaruh positif, pengaruh baik yang dirasakan setelah beramal di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, amal salih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan memberikan dampak atau pengaruh positif bagi pelakunya, baik di dunia saat ini maupun di akhirat kelak. Zikir saja, kata Allah Ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, perhatikanlah, hanya dengan zikrullah hati menjadi tentram. Di dunia saja akan mendapatkan kebaikan, apalagi nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah, menutup khutbah yang pertama ini, mari kita teladani para ulama salafun salih, di mana beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah ta'ala anhum dikatakan selalu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar disampaikan ke bulan Ramadan, dan berdoa 6 bulan setelah Ramadan agar amal ibadah, amal ketaatan, amal kesolehan yang dilakukan selama Ramadan tersebut diterima oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah siam qiyam Ramadan kita dan mengistiqomahkan ba'da Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala sadatina ashabi sayyidina rasulil jami' amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma asli ahwalal muslimina fi Palestin. Allahumma asli ahwalal muslimina fi buladina hadha Indonesia wa fi buladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.